Di tengah gemerlap kota Jakarta, ada sisi kelam yang jarang tersentuh oleh sinar. Di balik senyum ramah dan tutur kata lembut, tersembunyi sosok yang lebih mengerikan dari bayangan malam. Seorang pria yang dikenal warga sebagai sosok pengasih, namun menyimpan rahasia yang menakutkan. Sebelum kita lanjutkan, kami ingin memberikan peringatan yang penting. Konten yang akan Anda saksikan mengandung tema yang sangat sensitif dan dapat memicu reaksi emosional. Video ini membahas kekerasan terhadap anak dan tindakan kejam yang dilakukan oleh seorang predator bernama Babe Baekuni. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal merasa terpengaruh oleh isu-isu ini, kami sarankan untuk menonton dengan hati-hati. Di balik hiruk-pikuk kota Jakarta, di mana ribuan jiwa saling berlalu lalang, terdapat bayang-bayang kelam yang mengintai. Anak-anak jalanan, mereka yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan, menjadi korban dari seorang pria yang mengaku sebagai pelindung, namun sebenarnya adalah sosok yang paling mengerikan. Selama hampir 2 dekade, Babe menyamarkan diri dalam kebaikan. Tetapi di balik senyum manisnya, tersimpan niat jahat yang tidak terbayangkan. Dia tidak hanya mencuri kehidupan, tetapi juga menghancurkan harapan dan masa depan anak-anak yang tak bersalah. Lahir di Jakarta pada tahun 1962, Baekuni adalah anak dari keluarga sederhana. Tak ada tanda dan tak ada firasat bahwa anak kecil ini akan tumbuh menjadi salah satu pembunuh paling kejam dalam sejarah kriminal Indonesia. Sejak kecil, Baekuni sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pengalaman ini meninggalkan jejak mendalam di dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit dan kemarahan tersebut mulai bertransformasi menjadi kebencian terhadap dunia. Rasa terasing dari orang-orang di sekelilingnya membuatnya mencari pelampiasan di tempat lain, yang akhirnya membawanya pada jalan gelap. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal yang memadai, Baekuni tergolong cerdas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Ia tumbuh di lingkungan yang keras, di mana kejahatan dan kekerasan seringkali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Lingkungan ini memengaruhi cara pandangnya terhadap dunia, dan semakin memperkuat keinginan untuk mengambil kekuasaan melalui cara-cara yang salah. Babe, demikian ia dipanggil, adalah orang yang ramah, terlalu ramah mungkin. Anak-anak jalanan yang terlantar dianggapnya sebagai teman, bahkan anak sendiri. Namun, di balik wajah lembut itu tersimpan kebencian yang tak pernah ia tunjukkan. Kebencian yang tumbuh dari trauma masa kecilnya, yang terus menghantuinya, membayangi setiap langkahnya. Dengan berjalannya waktu, Babe Baekuni menjelma menjadi mimpi buruk bagi anak-anak jalanan di Jakarta. Dianggapnya sebagai simbol kelemahan, mereka merepresentasikan masa lalu yang tersakiti dalam benaknya. Dengan wajah ramah dan sikap penuh kasih, Babe mampu menjadi sosok pelindung bagi mereka. Sayangnya, di balik senyum manis, tersembunyi sisi gelap yang menakutkan. Malam demi malam Babe menelusuri jalanan gelap Jakarta mencari mangsa berikutnya. Anak-anak malang yang hanya mencari kehangatan dan makanan tidak curiga akan ancaman yang mengintai di balik janji-janji manis. Setelah mendapatkan kepercayaan mereka, Babe membawa anak-anak itu ke tempat sepi. Di sana senyuman berubah menjadi mimpi buruk. Kekejian terungkap dan darah tertumpah tanpa belas kasih di tangan pria yang pernah tersakiti. Motivasi Babe Baekuni dalam mengeksekusi kejahatannya bukan semata-mata keinginan untuk membunuh. Babe melakukannya sebagai cara untuk mengontrol, mempermalukan, dan membalas dendam terhadap dunia yang pernah menyakitinya. Setiap tindakan kejamnya mencerminkan kebencian yang membara, upaya untuk mengklaim kekuasaan yang pernah hilang. Dari tahun 1993 hingga 2010, Babe aktif dalam kejahatan mengerikan ini. Selama hampir 2 dekade, ia merenggut nyawa banyak anak. Dengan total jumlah korban diperkirakan mencapai hingga 30 orang. Meskipun angka sebenarnya mungkin lebih tinggi, mengingat banyaknya anak hilang yang tidak terlaporkan, Babe menggunakan metode manipulatif untuk menjebak anak-anak yang hidup di pinggir jalan. Berpura-pura menjadi sosok yang baik, menawarkan makanan, tempat berlindung, dan perhatian yang mereka idamkan. Setelah mendapatkan kepercayaan mereka, Babe membawa anak-anak tersebut ke lokasi terpencil, seperti rumahnya di kawasan kumuh.
Kejahatan babi berlangsung dalam kesunyian, tanpa banyak perhatian dari masyarakat atau pihak berwajib. Banyak dari korban adalah anak-anak terlantar, sehingga kepergian mereka sering tidak dilaporkan. Selama bertahun-tahun, Babe berhasil menghindari penangkapan. Meski ada laporan hilangnya anak-anak di daerah tersebut, kehidupan Babe Baikuni menjadi legenda kelam, mengingatkan kita semua bahwa di balik senyuman hangat bisa tersembunyi duri-duri yang mematikan. Kasus Babe Baikuni mengungkapkan kengerian yang tak terbayangkan. Korban yang selamat sering mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Banyak dari mereka menderita gangguan kecemasan, depresi, dan masalah kepercayaan setelah mengalami kekejaman yang dilakukan oleh Babe. Dampak ini dirasakan hingga masa dewasa, membuat mereka sulit untuk menjalani kehidupan yang normal kembali. Beberapa anak berhasil melarikan diri dan berani melaporkan pengalaman mereka kepada polisi. Kisah-kisah mereka menjadi kunci dalam penangkapan Babe Baikuni, membuka pintu bagi penyelidikan yang mengungkap berbagai kejahatan yang telah ia lakukan. Pada Januari 2010, penggerebekan di rumah Babe mengungkapkan bukti kengerian yang selama ini tersembunyi. Di rumahnya, ditemukan berbagai jejak kekejaman yang menunjukkan betapa dalam kegelapan yang merasuki jiwanya. Barang-barang seperti pakaian anak-anak yang hilang dan alat-alat untuk mutilasi menjadi bukti nyata dari kebiadaban yang telah ia lakukan. Penggerebekan tersebut menandai akhir dari perjalanan gelap seorang predator yang selama bertahun-tahun beroperasi di balik topeng kasih sayang. Banyak yang berusaha memahami bagaimana seorang manusia bisa berubah menjadi monster seperti Babe. Kejadian ini memicu berbagai diskusi mengenai kesehatan mental dan trauma masa kecil. Ini juga menyoroti pentingnya dukungan sosial untuk mencegah munculnya individu dengan potensi berbahaya dalam masyarakat. Setelah penangkapannya, Babe Baikuni dibawa ke pengadilan. Dalam persidangan yang menghebohkan, ia mengakui semua tuduhan terhadapnya, mengungkap betapa liciknya ia dalam mengelabui anak-anak dengan janji-janji palsu. Kesaksian di persidangan menggambarkan bagaimana ia memikat anak-anak sebelum melakukan kejahatan yang sangat kejam. Di hadapan hukum, Babe Baikuni mengakui semua perbuatannya. 12 anak menjadi korban kebiadabannya, tetapi banyak yang percaya bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar. Di ruang pengadilan, ia duduk tanpa penyesalan, mendengarkan vonis mati dengan tenang, seolah telah siap menghadapi kegelapan abadi yang menantinya. Kasus ini menjadi berita besar di Indonesia dan mengangkat isu-isu penting tentang perlindungan anak, pentingnya perhatian terhadap anak-anak jalanan dan kesadaran masyarakat akan keberadaan kejahatan terhadap anak menjadi sorotan utama. Penangkapan dan persidangan Babe Baikuni memicu diskusi luas tentang kesehatan mental, kekerasan terhadap anak, dan perlunya sistem perlindungan yang lebih baik di masa depan. Babe Baikuni adalah seorang predator yang menggunakan topeng kasih sayang untuk merenggut nyawa dengan kebengisan tak terkatakan. Tidak hanya mengingatkan kita akan kegelapan yang tersembunyi di tengah keramaian kota, kasus ini juga menjadi peringatan bahwa kita harus selalu waspada. Kegelapan itu mungkin tidak selalu terlihat, tetapi ia ada dan mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan.